dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Amin, haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Mari yang pria bersama dengan saya. Benar kekuatan yang bersama, yang bernafas dan berhenti pujian hormat kuasa bagi kerajaan Mari bertepuk tangan bersama saya. Dan bersorak sama-sama. Tepuk tangannya.
Tidak henti-hentinya ya Tuhan, lidah dan bibir kami memuliakan nama-Mu. Ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan akan campur tangan-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau bukan Allah yang hanya diam dan melihat kami dari kejauhan, tapi Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk satu hal, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, pada pagi menjelang siang ini, maka bersama-sama kami datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. We thank you and we thank you, Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat perlindungan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan, buat pengharapan. Terima kasih buat kesembuhan. Oh ya Allah, mata Allah matu, ya Allah basisi, ya Allah siki nama ya Allah masato. Ya Allah matur, ya Allah basini, ya Allah haleluya. Mari buka kedua tangan saudara, angkat wajah ke surga.
Jesus. Cifung siapkan hati untuk dengar dan doa untuk firman Tuhan ya Cifung. Oh Yesus. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan dan Cifung akan berdoa ya terlebih dahulu. Nanti Ibu Lince Rompas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Oke, selamat datang buat Pak Frans Angki, Pak Andrea sudah bersama kita ya, Tuhan berkati semuanya. Ya, silakan Cifung berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Ya, selamat malam Mbak Haleluya. Blas. Oke, selamat malam Cifung. Yang di sini mari kita berdoa. Amin, amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah menyembah Engkau yang Allah yang hidup, Allah yang mulia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu. Itu bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, terutama Pak Minta John Tuhan. Ya, Akan Yesus. menyiapkan firman-firman-Mu, biar firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami menjadi terang bagi semuanya. Jadikanlah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik, selalu baik, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Tapi itu Tuhan, jadikan kami satu di gereja CLCD menjadi generasi untuk penerus kerajaan Ya, surga. Yesus. Terima kasih Bapak, itulah kerinduan kami, banyak jiwa-jiwa yang Amin. dimenangkan dalam nama Yesus, dalam nama yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan pakai anak-anak di tempat gereja CLCD ini untuk kebesaran tangan-Mu. Kasih-Mu yang lebih dahsyat, impian Tuhan yang selalu ingin supaya jiwa-jiwa
semuanya diselamatkan. Ya, Itulah kerinduan Yesus. Bapa. Kami mengucap syukur pakai Pak Pendajon Tuhan untuk kemuliaan-Mu, supaya dia mengurapi kami semua ke tangan kasih-Mu yang besar di dalam Pak Pendajon. Juga Bu Sinta, Tuhan lindungi juga anak-anaknya, lindungi semua di Ya, tempat ini. Yesus. Lindungi dari Tuhan, kirim malaikat di tempat kami berada Tuhan. Dimanapun anak-anak berada Tuhan, jamaah kami satukan kami, sehingga yang belum hadir nggak hadirkan dalam nama Yesus, sama mereka. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah sepenuhnya. Mengucap syukur, segala hormat pujiannya bagimu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya di malam ini. Oke, berkati Cipung dan keluar Amin. yang ada di Cetis ya. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? Malam ini oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-200. 266. Berapa Pak Frans? 266 Pak John. Benar sekali ya. Jawaban yang tepat yang sudah diberikan oleh Bapak Frans Kuara, Angki Kuara. Amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan memperdengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan oleh Ibu Lince Rompas ya. Oke, selamat datang juga Bu Puspita dan Suster Indah ya. Kita doakan supaya Tuhan pulihkan kesehatannya, semakin hari semakin bertambah baik ya. Amin, Oke. amin. Amin. Siapa yang sakit malam ini kita akan doakan supaya Ya. Tuhan pulihkan ya, kesehatannya kembali membaik. Amin ya. Oke, haleluya. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat dulu. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-266. Dan dalam sorotan tema kita di malam ini adalah mahkota abadi dalam hikmat. Ya, dalam apa saudara? Dalam hikmat. Nah, hikmat itu didikan Tuhan ya. Hikmat didikan itu ya saudaraku hidup terbaik. Amin saudaraku ya. Jadi kalau orang saudaraku dia dapat hikmat yang mendidik dia itu sesungguhnya hidup terbaik di situ. Amin ya. Nah, terkadang orang berpikir kualitas hidup terbaik itu adalah dilihat dari segi dia punya ini dan itu ya, dari segi materi, dari segi jasmani, harta bendawi, harta duniawi. Itu boleh-boleh saja. Tapi yang lebih penting adalah hikmat ya, hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu adalah firman Tuhan ya, yang mendidik kita sekalian dan itulah hidup yang terbaik. Amin. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu malam hari ini, apakah benar ada mahkota abadi dalam hikmat didikan itu hidup terbaik? Ada enggak, saudaraku? Ada Pak John. Sudah pasti ada ya. Oke. Dan bagaimana kalau itu ternyata kebalikannya ya, saudaraku? Bukan hikmat didikan itu hidup terbaik. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk memahami rahasia ini dari tema kita mahkota abadi dalam hikmat didikan itu hidup terbaik ya. Didikan ini ada tujuannya. Tujuannya supaya kita ini tidak sembrono ya. Didikan itu supaya kita lebih benar-benar mentaati Tuhan ya, lebih benar-benar untuk bisa mengenal pribadi Tuhan. Dan kalau kita sudah mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka kita pun akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kita sudah dididik ya. Dididik dengan apa? Dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 13. Kepada Ibu Lince dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Lince. Mic bisa dibuka Bu Lince. Mic-nya. Oke. Mic-nya bisa dibuka ya.
Buka mic dulu, Bu Lince. Mic-nya. Bisa dengar suara saya, Bu Lince? Oke, bisa buka mic dulu ya. Bu Lince, buka mic-nya, Bu. Buka mic. Mic bisa dibuka dulu. Mungkin ada gangguan kali. Oke. Ya. Baik, mungkin masih gangguan ke masalah Saya bantu, teknis Bejong. ya. Oke, baik, Pak Franz Angki bisa membantu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Oke, Bapak Ibu. ya. Ya. Nasal kitab kita malam hari ini terambil dari Amsal 13, Amsal 4 ayat 13 yang mengatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. 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 Haleluya. Bu Lince sudah bisa mic-nya bisa dibuka? Oke. Mungkin sambil menunggu ya. Baiklah, teman-teman perhatikan ya, nasihat firman Tuhan indah sekali. Kita disuruh apa di sini di ayat ini? Berpeganglah pada didikan. Didikan siapa ini, saudaraku? Ini Tuhan didikan Yesus. Tuhan ya, didikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mendidik kita itu pasti ada materinya. Pasti ada sumber didikan itu ya, pasti ada sesuatu buku ya, buku kitab yang mendidik kita yaitu firman Tuhan ya. Dan kita disuruh berpeganglah pada apa, saudara? Didikan. Ya, lalu kemudian kita disuruh apa lagi? Janganlah melepaskannya, ya, jangan melepaskan. Lalu kemudian apa, kita disuruh apa lagi? Peliharalah dia. Dia ini apa? Didikan. Didikan Tuhan ya. Nah, dia ini juga adalah firman Tuhan. Karena dialah hidupmu. Amin. Mungkin hari ini engkau banyak persoalan, engkau banyak pergumulan. Tapi selama engkau berpegang pada didikan Tuhan, engkau berpegang pada firman Tuhan, engkau tidak melepaskan firman Tuhan, engkau pelihara firman dalam hidupmu. Alkitab bilang apa? Ini alasannya ya. Karena dialah hidupmu. Nah, kenapa kita berpegang pada didikan, yaitu firman Tuhan, dan kenapa kita jangan melepaskan didikan atau firman Tuhan, dan kenapa kita pelihara didikan atau firman Tuhan? Karena ini alasannya, karena dialah hidupmu. Ya, ada orang yang dia bilang dia tidak bisa hidup tanpa uang. Ya, saudaraku, kalau uang habis, maka hidupnya nggak karu-karuan, alias dia akan mati, Bapak Ibu. Tapi selama engkau punya firman, engkau pegang firman, engkau tidak melepaskan firman, engkau pelihara firman itu, yang jamin hidupmu adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Mungkin engkau tidak punya uang lagi atau uang ada sudah tinggal menipis, tinggal sedikit, malum. Ini tanggal 30 ya, tanggal 30 belum gajian. Tapi selama engkau mengerti rahasia ini, engkau berpegang pada didikan yaitu firman Tuhan, lalu kemudian engkau tidak melepaskan firman itu yaitu didikan Tuhan, lalu kemudian engkau memelihara dia di dalam hidupmu, engkau jaga dengan baik, engkau benar-benar perhatikan firman itu, maka Tuhan bilang apa? Dialah hidupmu. Amin. Mungkin engkau berkata hari-hari ini dalam keadaan sukar, masa yang sulit, banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat mereka bekerja sudah kolaps, sudah bangkrut, sudah tutup, Bapak Ibu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang cooling down, saudaraku ya, gulung tikar. Dan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Tetapi ingat Bapak Ibu, dalam kesukaranmu, engkau tetap berpegang pada didikan, berpegang pada firman. Engkau tidak melepaskan firman, tidak melepaskan didikan, pelihara dia. Nah, inilah dia. Dialah hidupmu. Amin, saudaraku ya. Yang pelihara engkau sampai akhir hidupmu. Amin. Karena Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan karena roti hasil olahan, hasil kerja kerasmu itu yang membuat engkau bisa hidup. Tapi selama engkau punya firman,
Tuhan jamin engkau hidup. Bukan berarti kalau kita pegang firman, kita nggak boleh bekerja. Nah, itu juga tidak bijaksana, ya. Jadi ora et labora. Kita bekerja dan terus kita pegang firman. Amin, Bapak Ibu. Kita bekerja dan terus kita beribadah kepada Tuhan. Jadi harus balance, ya, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada banyak orang hanya perhatikan kebutuhan yang jasmani. Betul, secara materi terpenuhi, tercukupkan, tapi kebutuhan rohaninya itu kering. Kehidupan rohaninya itu suatu miskin sekali, suatu, ya. Maka itu kita memperhatikan firman supaya apa? Kita bisa diperkaya terus, ya, dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini diperkaya dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Soal lihat, ya, firman Tuhan soal dengar sepanjang 1 tahun ini bicara tentang everlasting crown, ya, mahkota abadi. Dan tema khotbah firman Tuhan selalu baru, berganti-ganti, ya. Yang pagi temanya lain, yang siang lain, kemudian yang malam lain. Jadi selalu baru, Bapak Ibu. Tapi tema besar kita sepanjang tahun 2025 adalah mahkota abadi, everlasting crown. Supaya apa, Bapak Ibu? Kita tahu kita ini mau dibawa kemana. Kita ini dididik, kita mau diarahkan kemana. Kita tahu endingnya yaitu everlasting crown, mendapatkan mahkota abadi. Amin, ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Mahkota abadi dalam hikmat didikan, ya, didikan siapa? Didikan Tuhan, ya. Itu hidup terbaik. Dialah hidupmu. Jadi firman Tuhan, didikan Tuhan itulah dialah hidup kita sekalian, ya. Amin, Bapak Ibu. Mungkin engkau merasa sumber-sumber penghasilanmu, ya, sumber-sumber rezekimu mulai berkurang, suatu, karena situasi keadaan hari ini. Tetapi selama engkau pegang firman, engkau tidak melepaskannya, engkau pelihara dia, maka dialah hidupmu. Amin, ya. Karena engkau hidup dari situ. Amin, suatu. Dan kita dapat pelajari ini dalam, saudaraku, terdapat dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 12, ya. Ini menarik sekali, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara sekalian, kita akan segera menemukan, ya. Apa yang kita temukan? Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita, saudaraku, tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam hikmat, ya. Hikmat didikan itu hidup terbaikmu. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang terbaik itu hanya dengan satu cara, yaitu apa? Engkau memperhatikan firman. Engkau pegang firman, engkau tidak melepaskan firman, engkau pelihara dia. Nah, itulah kualitas hidupmu. Ya, Bapak Ibu. Jadi kualitas hidup yang terbaik itu adalah ketika seseorang itu pegang firman, dia tidak melepaskan firman dan dia pelihara dengan baik. Itulah orang yang berkualitas, ya. Dari sudut pandang kacamata ilahi, kacamata surgawi. Ya, mungkin secara ekonomi saudara saya tidak sekaya, tidak sehebat orang di luar sana, ya. Orang dunia mereka kaya-kaya, Bapak Ibu. Tapi selama engkau punya firman, engkau diperkaya dengan firman, nah itulah kualitas hidup terbaik. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, nah agar kita bisa mengerti hikmat didikan itu hidup terbaik, maka tugas kita adalah berpegang. Bilang berpegang, ya. Berpegang pada apa, saudaraku? Berpegang pada 3H. Apa itu 3H? Kita akan lihat 3H itu sebagai berikut. H yang pertama, nah kalau saudara lihat, ya, kualitas hidup terbaik ada di sini. H yang pertama, hargai didikan Tuhan. Ya, sungguh dia menjadikanmu bijaksana, ya, dalam bahasa Inggris disebut wise, ya, atau wisely, bijaksana. Mari kita lihat, ya, di dalam ayat ini, Ibrani pasal 12 ayat 10. Ya. Oke, Bu Lince, apakah sudah bisa, mic sudah bisa dibuka? Gak dengar kan? Oke, mungkin tidak apa-apa. Oke, kita akan tunggu saja, ya. Mari kita lihat, saudara, Ibrani 12 ayat 10. Silakan Pak Frans. Terima kasih Pak John. Oke.
Ibrani 12 ayat 10 yang mengatakan, Ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. amin. Jadi kalau kita mau untuk memiliki kualitas hidup terbaik itu adalah kita menghargai suatu. Menghargai apa, saudara? Didikan. Ya, dikatakan sebab mereka ini siapa, saudara? Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin rohani, ya, saudaraku ya. Orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihan Allah seperti apa? Nabi-nabi di Perjanjian Lama, seperti apa? Rasul-rasul di Perjanjian Baru, ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Jadi saudara lihat ya, nabi-nabi sudah mati, rasul-rasul juga sudah mati, ya. Yesus pun secara manusia sudah mati. Tapi dia mati, dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke sorga. Sediakan tempat bagi kita sekalian, ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi inilah dia, saudaraku. Jadi kualitas hidup ya terbaik itu ketika seseorang menghargai didikan Tuhan. Nah, terkadang Bapak Ibu Tuhan lihat ada sifat-sifat yang kurang bagus dalam hidup kita, ya. Misalnya masih sombong satu. Tuhan proses dengan persoalan masalah terjadi ya dengan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, bahkan dalam kesehatan. Supaya apa? Kesombongan orang tersebut langsung bisa dikikis oleh Tuhan. Sehingga apa, saudara? Itu cara Tuhan mendidik dia. Nah, karena itu, maka tugas yang pertama dia perlu menghargai, ya, menghargai didikan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang keraskan hati, suatu dengan saudara berbagai macam caranya. Dia keraskan hatinya, suatu tidak mau percaya Yesus, tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Maka Tuhan proses dia, Tuhan izinkan persoalan terjadi. Itu adalah cara Tuhan mendidik dia. Sehingga apa, dia menjadi orang yang lembut hatinya, ya, yang tadinya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia, tidak mau memaafkan. Nah, Tuhan proses dia, Tuhan mendidik dia lewat apa? Lewat masalah-masalah yang terjadi. Sampai pada satu titik dia sudah mentok, nggak ada lagi jalan keluar. Nah, disitulah dia mulai datang mencari Tuhan, ya. Jadi saudara, kita perlu hargai, ya, hargai didikan Tuhan. Nah, Tuhan kadang-kadang dia kita ini mulai jauh dari persoalan datang tanpa engkau minta, tanpa engkau undang, supaya apa? Engkau dan saya tidak lupa diri, tidak langsung, ya, tidak jauh dari Tuhan, ya. Kita selalu ingat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu membuat kita makin rindu akan Tuhan, makin setia dengan Tuhan, ya. Cara Tuhan mendidik kita seperti itu. Amin, ya. Sehingga dengan didikan Tuhan ini membuat kita jadi bijaksana, ya. Sehingga kita bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Daud berkata, ajarlah aku mengerti, ya, saudaraku, menghitung hari-hari supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Jadi kalau kita hitung hari-hari kita ini yang kita lalui, saudaraku, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Banyak mana kita menyenangkan Tuhan atau kita menyakiti hati Tuhan? Nah, kalau ternyata kita banyak menyenangkan Tuhan, berbahagialah. Tapi kalau kita menyakiti hati Tuhan, sadar ya, jangan sampai kita baru menyadari sudah terlambat, Bapak Ibu. Ya, oke. Ini yang pertama ya. Jadi membuat kita jadi bijaksana, jadi wise. Sehingga apa, Bapak Ibu? Kita tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang memiliki kualitas hidup terbaik itu dia menghargai didikan Tuhan. Ya, sungguh dia menjadi bijaksana. Dia mau buat dosa, dia nggak mau buat dosa. Kenapa? Dia sudah belajar firman. Dia mau nyakiti orang, nggak jadi nyakiti orang. Kenapa? Karena dia sudah belajar firman. Amin ya. Saudaraku, itu orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Orang mau ajak dia melakukan banyak hal yang jahat, dia tidak mau karena dia sudah apa? Belajar firman. Jadi dia bijaksana dalam hal ini, ya. Oke, kita lihat yang kedua, ada hal yang kedua. Setelah dia hargai, baru kemudian dia mulai hayati. Ya, dia menghayati apa, saudaraku? Hayatilah proses Tuhan. Pastilah imanmu bangkit.
Jadi ketika kau diproses Tuhan, nah Tuhan sedang mendidik supaya imanmu bangkit ya. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 11. Pak John, Ya. Bulince sudah on itu Pak John. Oh, Bulince sudah bisa Bulince? Iya, tadi Oke. habis Pak. Sudah bisa Pak, bisa dengar Oke, Pak. sip, mantap. Saya tadi bisa dengar, cuman suara saya nggak bisa. Jadi ini di restart lagi. Iya Oke, Pak, sip, maaf. mantap. Oke, enggak apa-apa. Silakan Bulince, Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Amin. Sebab bilang didikan Tuhan enak, gak enak Bapak Ibu. Ya, dikatakan memang tiap-tiap ganjaran ini maksudnya didikan Tuhan, proses Tuhan ya. Pada waktu ia diberikan, pada waktu didikan Tuhan, ganjaran Tuhan diberikan, ya saudara, tidak mendatangkan apa? Sukacita. Melainkan apa? Tetapi duka cita. Aduh, kok hidup kok begini ya, kok soro, kok begini sanore. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku harus alami ini? Gak enak Bapak Ibu. Nah, itulah didikan Tuhan. Jadi tugas kita yang kedua, kita hayati Bapak Ibu ya. Kita hayati apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Oh Tuhan, mungkin selama ini aku masih jadi orang yang keras kepala, aku menjadi orang yang sembrono, yang semau gua. Jadi Tuhan izinkan masalah supaya aku sadar. Aku tidak jadi orang yang keras kepala, tidak jadi orang yang angkuh lagi, tidak jadi orang yang menyepelekan kehadiran Tuhan. Aku mau berubah. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara, jadi kita hayati proses Tuhan ya. Pastilah imanmu bangkit. Bangkit dalam bahasa Inggris rise ya. Rise itu. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah kita dapatkan ya. Langkah yang kedua. Setelah kita menghargai, kita menghayati, baru ada hal yang ketiga. Nah, ini lihat dia. Kualitas hidup terbaik ada di sini. Ya. Yang ketiga, hal yang ketiga adalah harapkan. Harapkan apa, saudaraku? Harapkan hasilnya. Maka hidupmu diwarnai dengan kejutan. Kejutan itu dalam bahasa Inggris surprise ya, surprise. Kalau sudah pernah dengar nama surprise, nah itu kejutan. Nah kadang-kadang Tuhan itu membuat kita tuh sampai terkejut, kita sampai terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan nyatakannya setelah kita melewati proses. Jadi saudara-saudara, dalam kesetiaan engkau mengiring Tuhan, dalam kesungguhan engkau mengiring Tuhan, ya, ketaatan kau lakukan firman, harapkan hasilnya, ya. Hasilnya itu selalu yang terbaik. Maka kita akan lihat ayatnya ya, Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Tangan yang lemah ini kan Bapak Ibu, akhirnya dia tidak bisa lagi tidak bisa lagi produktif Bapak Ibu, tidak bisa maksimal, dan lutut yang goyah. Nah dalam keadaan demikian dia pasti punya harapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Amin Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini engkau merasa keuanganmu sedang lemah, ekonomimu sedang lemah ya, bisnismu sedang goyah Bapak Ibu. Nah ini harus dikuatkan. Cara dikuatkan gimana saudaraku? Dan saudara dikuatkan dengan apa? Dengan firman, ya. Jadi itu dia saudaraku. Kalau kita pegang firman, kita tidak melepaskan firman, itu didikan Tuhan. Kita pelihara dia. Nah kita jadi kuat Bapak Ibu. Kita yang lemah jadi kuat. Kita yang susah hatinya, yang sedih hatinya jadi terhibur kembali. Dengan apa saudara? Dengan firman. Yang kita pegang, yang kita tidak melepaskannya dan kita pelihara itu. Kita jadi kuat kembali. Amin ya. Karena firman itu adalah makanan rohani bagi kita, ya. Sehingga hidup kita ini sudah diwarnai dengan kejutan, praise, ya Bapak Ibu. Oke, dari 3 langkah iman ini ada 3 H, ya.
Hal yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama yaitu hargai, ya. Hargai didikan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, hayati proses ya didikan Tuhan. Dan hal yang ketiga, harapkan hasilnya, saudaraku. Harapkan hasilnya. Siapa di sini yang masih punya pengharapan bahwa kesetiaan kita, ketekunan kita, ketatan kita kepada Tuhan akan membuahkan hasil yang terbaik. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat akan firman, engkau tetap taat akan firman. Harapkan, saudaraku. Seperti seorang petani, dia harus kerja keras. Dia mencangkul tanah yang keras, digemburkan. Setelah tanah itu dicangkul, dia mulai menanam benih, menaburkan benih, ya. Ketika benih ditabur dan tumbuh tunas muda dari tumbuhan itu, saudaraku. Dia harus pelihara, dia harus siangi, dia harus sirami dengan apa? Dengan air. Dia harus pupuki dengan pupuk. Sehingga pada saat tanaman itu tumbuh besar dan menghasilkan buah pada musim panen, siapa yang pertama kali menikmati hasilnya? Bukan siapa-siapa, tapi sang petani yang telah bekerja, yang telah bersusah payah itu, saku. Jerih payah dia tidak sia-sia. Dia menikmati hasilnya pada musim panen. Amin ya Bapak Ibu. Nah itulah kita sekalian ya. Harapkan hasilnya. Hasilnya itu macam-macam, saudaraku. Bisa berupa kesembuhan. Tahu-tahu ke dokter menyatakan penyakitmu sudah sembuh. Amin. Haleluya. Tahu-tahu engkau lihat ada kejutan-kejutan ya yang Tuhan nyatakan, saudaraku. Ada orang telepon dan dia bisa memberikan kepadamu job-job yang baru. Itu kejutan Bapak Ibu. Harapkan itu, saudaraku. Tuhan punya cara, 1001 macam cara untuk memberi engkau pertolongan. Bahkan di luar apa yang mampu engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Amin ya. Ada kejutan-kejutan. Tahu-tahu Bapak Ibu, saudara kaget ya. Lihat di rekeningmu ada sejumlah uang yang masuk. Saudara bilang, ini dari siapa ini? Itu berkat Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan sudah waktunya berkenan akan hidupmu Bapak Ibu, kau bisa melewati semua proses kehidupan yang memang tidak enak orang diproses Tuhan. Tapi engkau tetap setia dengan Tuhan, engkau tetap mencari Tuhan. Kau gandoli Gusti Yesus. Wow, engkau akan lihat kejutan-kejutan itu Tuhan akan nyatakan kepadamu. Amin ya. Dan orang bilang gak nyangka ya. Kok dia dulu hidupnya susah, hidupnya melarat, sekarang hidupnya sudah dipulihkan, sekarang hidupnya sudah diberkati. Ya, dokter yang tadinya vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tahu-tahu dokternya kaget, loh Bu, ini penyakitmu sudah sembuh Bu, gak usah lagi datang ke rumah sakit, gak usah lagi periksa check up, gak usah lagi, ibu sudah sembuh. Wow, itu kejutan saudaraku ya. Itu namanya berkat, saudaraku. Ya, ada saja cara Tuhan menolong engkau dan saya. Amin ya. Nah, mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu tujuan Tuhan menghajarnya agar apa? Agar dia beroleh bagian. Beroleh bagian dalam apa, saudaraku? Beroleh bagian dalam kekudusan, ya. Kekudusan Allah. Jadi Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan orang yang kudus atau orang yang suci hatinya, dia akan memandang Allah. Apa artinya memandang Allah? Dia memandang kebaikan Allah. Apa artinya memandang Allah? Dia memandang pertolongan Tuhan Allah. Ya, itu dia. Kita lihat Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Jadi ketika Tuhan menghajar kita atau mendidik kita, itu apa? Kita sadar dan kita tidak melakukan kejahatan lagi. Kita tidak melakukan dosa lagi, melainkan apa? Kita berubah dan kita hidup dalam kekudusan, ya. Yang menguduskan kita itu apa? Yang menguduskan kita itu adalah firman, ya. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Jadi bagaimana engkau dan saya dikuduskan, Bapak Ibu? Dengan setiap hari engkau dengar firman Tuhan, ya, membersihkan kehidupan kita yang masih kotor, yang masih najis, ya, yang masih banyak kuman, masih banyak virus. Ibarat ini kita mandi suci setiap hari. Kita mandi suci dengan apa, saudaraku? Mandi suci dengan air suci, yaitu firman Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi itu dia. Jadi kalau kita setiap hari dengar firman, ibarat kita nih mandi suci setiap hari. Sehingga roh kita, jiwa kita disucikan, dikuduskan dengan apa? Dengan firman, ya, terlepas dari darah Yesus. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya buah kebenaran. Punya apa, saudara? Dia punya buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini memberi dia damai. Amin ya. Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih olehnya ini siapa? Oleh firman Tuhan yang dia pegang, didikan Tuhan itu. Ya, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Amin. Saudara lihat Ayub ya. Awalnya dia menderita, ya. Awalnya dia habis-habisan, hartanya habis. Anak-anaknya mati. Dia dalam keadaan sakit, saudaraku, menderita, Bapak Ibu. Sampai mau tidur aja nggak bisa. Harus dia duduk di atas debu, saking menderitanya dia. Tapi karena dia terus mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, Tuhan didik Ayub di situ. Sehingga apa yang terjadi? Di pasal 42 dari kitab Ayub, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ya, Bapak Ibu. Jadi tenang aja. Kalau engkau hari ini diproses Tuhan, bilang sementara. Ya, amin. Kalau engkau hari ini mengalami masalah, bilang apa? Sementara. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, bilang apa? Sementara. Maka kita sudah belajar di ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan, saudara, yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang kau lihat hari ini, engkau dalam keadaan gak punya apa-apa, engkau miskin, engkau lemah, engkau sakit, engkau dalam keadaan takut, engkau gagal, engkau dalam keadaan terpuruk, itu sementara, Bapak Ibu. Ya, tapi Paulus bilang yang kami perhatikan adalah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa, saudara? Yang kita harapkan mujizat, kesembuhan, pertolongan, berkat. Amin ya. Masa depan yang penuh harapan. Nah, itu dia yang tidak kelihatan, tapi Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang kedua, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi alatnya Tuhan, ya. Alatnya Tuhan untuk apa, saudaraku? Untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, saudaraku. Artinya orang yang telah dididik oleh Tuhan, dia bisa menguatkan orang-orang yang juga lagi diproses Tuhan, Bapak Ibu. Amin ya. Dia akan cerita, aku dulu ngalami seperti kamu. Aku dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan keterpurukan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, rasanya sudah nggak ada harapan. Tapi aku tetap gandoli Gusti. Aku tetap ikut Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan ingat kepadaku, Tuhan sayang kepadaku, dan aku dipulihkan. Aku yang sakit nggak punya uang ke dokter, ternyata aku mengalami kesembuhan. Amin ya. Aku yang dalam keadaan sudah tidak ada harapan, ternyata Tuhan bukakan jalan bagiku. Nah, itu dia, engkau bisa menguatkan ya tangan yang lemah, lutut yang goyah, supaya tangan yang lemah ini jadi kuat. Kuat untuk apa? Bekerja lagi. Kuat untuk apa? Untuk beraktivitas lagi. Lutut yang goyah supaya apa? Dia melangkah mencari Tuhan lebih giat lagi. Amin ya. Ini dia. Kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-12. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Nah, siapa yang malam hari ini merasa tangannya sedang lemah, lututnya sedang goyah? Saya mau berdoa buat semua yang hadir pada malam ini, ya. Mungkin Bapak Ibu, engkau juga mengalami hal yang lemah dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan lututmu goyah, ya, ekonomimu goyah, bisnismu goyah, kesehatanmu goyah.
Malam ini saya mau berdoa bagi semua yang hadir. Haleluya. Kalau engkau percaya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan imani ya, malam hari ini biarkan kuasa Tuhan bekerja menjamamu. Dimanapun engkau berada. Aku berdoa malam hari ini Ibu Lince, engkau terima kuasa Tuhan turun atasmu. Ibu Yeti yang sedang on the way, kuasa Tuhan turun atasmu. Pak Frans Angki, Ibu Lim Sialiang, Ibu Puspita, Ibu Marta, Cifung, dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Yohan Smith James, Pak Andreas, dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, supaya tangan yang lemah ini jadi kuat. Tangan yang lemah bisa bekerja, tangan yang lemah ini bisa membangun, tangan yang lemah ini bisa diulurkan untuk menjadi tangan Allah, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lutut yang goyah supaya bangkit kuat lagi, melangkah mencari Tuhan. Dan ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, langkah-langkahmu menghasilkan mujizat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin ya, Tuhan berkati kita sekalian. Oke, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Sudah sampai Ibu Yeti ya di rumah? Ya, mic bisa dibuka Bu Yeti. Oke, mungkin di sana. Oke, baik. Malam ini yang bertugas sebagai doa profetik siapa ya? Oke. Oke. Saya Pak John. Oh, Pak Frans Angki ya. Oke, baiklah. Ya, Pak Frans Angki akan menaikkan doa profetik ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, dan kita sama-sama mengaminkan ya. Oke. Ya, silakan Pak Frans Angki. Oh, hilang Pak John. Oke, saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan yang terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan
Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat Amin. doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Iya, ya silakan Bu Yeti. Ya silakan Bu Yeti. Nggak pakai headset jadi di luar. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, di saatnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, terima kasih ya Bu Yeti atas keberdayaannya. Shalom Pastor John. Shalom Bu Lim Selamat malam Siang. semuanya. Oh iya Pak, nanti saya minta doa untuk teman saya yang masuk rumah sakit di Karamenjangan. Hari ini masuk. Sakit apa Bu? Dia kena kanker. Oh, kanker apa? Kanker Kanker payudara payudara. atau... Oke, baik. Payudara, iya. Umur berapa? Umurnya sudah 81. Kami waktu itu bergumul terus ya, tapi gimana ya, dia enggak pernah mau minum obat, dia menyerahkan hidupnya. Tapi ya saya tetap berdoa terus supaya dia diberi kesembuhan yang sempurna. Namanya siapa? Bu Ita. Bu Ita ya, oke. Kita akan doakan ya. Baik, silakan Bu Silian. Ya, Pak Frans. Itu obatnya itu Pak John, itu bikaret itu Pak John. Oh ya. Bikaret diparut baru dibungkus. Ya, 1-2 minggu saja habis itu. Oh gitu ya. Oke. Ramas itu kan sakit. Bikaret itu Pak John. Oke. Nanti sampaikan ke ibunya itu. Ya, Ibu Ita namanya ya. Ya, kan itu baru bikin sangkola itu. Oke. Itu semacam singkong ya. Ya, Singkong. parut dia baru ini. Singkong diparut. Oke. Ya, terima kasih Pak Frans infonya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan Bu Celia. Ya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 1 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Penyesuaian ibadah CLCC onset Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ya, silakan Bu Yeti.
selesai. Tadi kamu ngomong no, Oh, mengakhiri. Witawang. Tuh, kamu kan. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih Ibu Sian Liang yang sudah menyampaikan pengumuman di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini untuk doa deklarasi. Dipersilahkan. Oke. Nanti Bu Lince tolong Maaf, saya bantu tidak bisa mencatat pilih ya. karena saya mau naik. Oke. Oke, baik Bu Yeti. Oke, nanti nomor 1 ya kita ingin cek dulu Bu Puspita gimana, sudah oke kah? Sama Suster Indah? Oke, jadi kita doakan supaya Tuhan pulihkan ya. Oke, baik. Nomor 1 nanti adalah Pak Frans Angki. Haleluya. Nomor 2 nanti adalah Ibu Lince. Nomor 3 Cifung ya. Oke. Nanti Ya. nomor ya siap ya Cifung. Ya. Oke. Nomor berapa? Pak Frans nomor 1, Bu Lince nomor 2. Nomor 4 sekarang, Pak. Nomor 4. Nomor 4 sekarang. Iya, nomor 4 Ibu Siang Liang ya. Oke, Bu Siang Liang. Oke, dan nanti nomor 6 adalah nanti Nomor saya 5. sendiri. Nomor 5 5, Pak. sekarang ya. Oh, nomor 5. Ya. Oke. Ya, kita ya nomor 5 nanti Ibu Siang Liang tadi ya, sudah ya. Pak Frans nomor Nomor 4 1. itu, Pak. Oh, Bu siapa? Siang Liang 4 ya. Ya, nomor 4. Nomor 5 Oke. belum. Nomor 5, oke. Nanti halo, kita ingin cek dulu Pak Andreas. Di sana Pak Andreas. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau gitu nomor 5 nanti ya saya. Oh, Pak Andreas bisa ya? Bisa. Nomor 5. Oke, bisa. Pak Andreas nomor 5. Ya. Oke, nanti nomor 6 nanti saya ya. Pas ya Bu Lince? Pas. Oke, Pas, nomor Pak. ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Oke. Ya. Kita akan mari menaikkan doa deklarasi Bapak Ibu ya. Sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mendengarkan doa kita ya. Di malam hari ini. Oh, haleluya. Oh. Oke, Bu Siang Liang, halo. Iya, Ya, iya Bu Pak. Siang Liang itu tadi hostnya kepindah ke Ibu. Jadi Ibu nanti lihat ya, ada gambar orang yang ada kepala orang itu di layar HP di bawah itu ya. Nanti Ibu lihat di situ, Ibu nanti pencet nanti ke saya ya, John Sarbunan ya. Ibu jadikan saya sebagai host ya. Oh, Bisa ya? iya iya Pak. Ah. Ini tak Pak. Ya, yang ada kepala orang itu ada angka 12. Nah, Ibu Ya. lihat situ, pencet. Nah, Ibu lihat ada nama John Sarbunan ya. Ibu langsung jadikan saya jadi host ya. Tadi salah pencet tadi. Oke. Nah, sudah bisa. Yang ada peserta, ada nama peserta itu. Nama peserta ada 12 orang. Ibu lihat itu kan ada nama-namanya siapa saja. Nanti Ibu Ya. lihat ada John Sarbunan. Ibu pencet itu, tekan John Sarbunan. Nanti di situ Ibu jadikan menjadi host ya. Oh iya. Iya Pak. Bisa. Apakah bisa, Bu Selian? Ini sudah saya pencet ini Pak. Oke, tapi hostnya Sarbunan. masih tetap di Ibu. Ibu masih tetap, hostnya masih tetap di Ibu. Oh. Sudah, Pak John.
Sudah. Ya? Ya. Sebentar. Masih tetap Ibu, hostnya masih tetap Ibu. Jadi saya nggak bisa buka ini. Jadi malam ini yang kendalikan Bu Sian Lian. Oke, jadi Ibu lihat peserta itu. Ya. Nah, peserta itu Ibu langsung cari nama John Sarbunan, Ibu tekan di situ, langsung Ibu jadikan host ya. Ini sudah saya tekan ini Pak. Dan Sabuna ini. Belum muncul itu Ibu. Hah? Belum muncul. Lihat John Iya, Sarbunan tapi nomor 4. Nomor saya sudah 4. tekan. Pencet lagi. Loh, sudah Pak. Sudah. Sudah saya pencet ini. Sudah keluar nama-nama. Iya, sudah saya pencet. Nama-nama Tapi kalau sudah keluar lihat di JS. namanya itu ada di Andreas, terus Pak Angki, Pak John, Linco, Bung. Itu ada sudah. Tapi Iya, kok saya pencet pencet John. Pak John Sarbuna ini. Ya, pencet, lalu nanti Iya. Ibu jadikan sebagai host ya. Saya sudah pencet ini Pak, tapi kok enggak keluar ya? Nggak ada nama jadi host. Iya, loh, enggak keluar. Oke, sebentar. Ya, masih tetap di Ibu. Atau coba gini, Bu Sian Liang, nanti coba Ibu keluar lagi. Ya. Keluar lagi. Nah, Ibu keluar lagi dari Zoom, Ibu nanti masuk lagi ya. Oh, bentar. Ya, jadi coba pakai cara gitu dulu. Bentar, ya. Ada tulis keluar. Nah, ini sudah saya pencet ini loh. Pasti enggak bisa keluar ini, Pak. Oh, nggak bisa keluar ya? Iya, enggak bisa keluar. Oke, baik. Mungkin nanti nanti Bapak Ibu saya akan dikte aja ya, nanti saudara